Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Valena SH. Kali ini aku akan meneruskan di bab 13.2 yaitu buah hati 1. Fiona yang terdiam masih terlihat kaku di sekujur tubuhnya. Dia juga merasakan tegang yang membuatnya tidak bisa tidur. Tiba-tiba terpikir di benaknya, step by step aku pasti akan menuju ke tahap itu, di mana aku akan hamil dan memiliki seorang anak. Apakah dia menginginkan itu juga dariku? Aku gak bisa bohong jika aku memang suka melihat anak-anak. Edwin yang masih terdiam menatap punggung Fiona membetulkan selimut Fiona. Mungkin dia sudah tidur. Edwin bergumam dalam hati sambil mematikan lampu dan mengganti dengan lampu tidur di sebelah ranjangnya. Win, Fiona memanggil. Edwin terkejut karena ternyata istrinya belum tidur. Edwin menoleh dan Fiona berbalik. Apakah kamu punya pikiran yang mengganjal? Fiona bingung harus mulai dari mana. Kenapa sepertinya Fiona bisa membaca pikiranku ya? Edwin heran. Enggak ada yang mengganjal, kata Edwin menampik pikirannya sendiri. Fiona membetulkan tubuhnya untuk menghadap ke langit-langit dan mencoba mulai obrolan yang baik. Apakah kita menuju ke maksudku, apa kamu suka anak-anak? Fiona jadi gugup. Waduh Fiona, kenapa kamu jadi gugup begini? Fiona jadi gak bisa fokus sambil menarik selimutnya. Edwin terkejut mendengar pertanyaan itu. Suasana jadi sedikit panas dan mereka terjebak dalam situasi yang benar-benar membuat mereka gugup. Iya, aku menyukainya. Saat melihatmu tadi menggendong seorang anak, rasanya aku akan bahagia jika suatu hari aku bisa memilikinya. Edwin tersenyum, kemudian dia tersadar. Gawat, bukannya ini sama saja seperti pengakuan dan sebuah ajakan jujur untuk segera punya anak? Bodoh, kenapa aku terpancing? Harusnya aku alihkan saja topiknya. Aku terlalu terbawa perasaan. Edwin bingung sendiri. Fiona terkejut juga mendengar jawaban itu. Ternyata dia mengharapkan seorang anak ya. Lalu aku harus menanggapinya bagaimana? Fiona bergumam sendiri tanpa berkata sepatah kata pun. Edwin yang melihat hal itu menjadi tidak enak hati dengan apa yang dia ucapkan. Edwin mencari topik untuk merubah suasana yang menjadi tidak karuan ini. Apa sebelumnya kamu pernah menggendong seorang anak? Kamu sangat fasih melakukannya. Tadi saat membuat anak itu berhenti menangis dan tertidur. Edwin mencoba membuka suasana baru. Semoga pertanyaan ini bisa merubah suasana yang semakin terlihat horor. Iya, aku pernah. Waktu itu tanteku pernah menitipkan bayinya ke rumah selama beberapa hari karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai direktur perusahaan fashion di Korea. Aku dan mama sama-sama sibuk, jadi kita gantian jagainya. Makanya aku terbiasa untuk menggendong seorang anak. Fiona mulai bercerita pengalamannya. Suasana sudah berubah menjadi nyaman walaupun ruangan itu terasa gelap karena hanya terpasang lampu tidur di sana. Edwin tersenyum dan sesekali melirik Fiona. Kenapa aku tidak bisa berhenti tersenyum? Batin Edwin. Oh, jadi begitu. Pantas saja kamu bisa membuatnya tertidur. Edwin membetulkan bantal di kepalanya. Win, Fiona memanggil lagi. Iya sayang, jawab Edwin lembut. Fiona berpikir sejenak. Dia bingung harus bagaimana mengutarakannya. Kita bisa nonton TV mungkin? Jawab Fiona tiba-tiba. Kok aku jadi bilang nonton TV? Aku mau bahas anak. Fiona bergumam sendiri. Edwin merasa ada yang aneh dengan istrinya itu. Iya sayang, bisa. Aku nyalakan TV-nya ya. Edwin beranjak dari tempat tidur dan menyalakan TV. Siaran TV malam itu adalah film box office yang cukup romantis. Mereka berdua menonton bersama sambil terduduk di ranjang. Adegan demi adegan lucu terlewati sampai membuat Fiona dan Edwin tertawa lepas. Giliran adegan itu mulai romantis dan menampilkan adegan vulgar, mereka berdua canggung dan tidak berani menatap. Kok jadi gini ya? Apa aku ganti aja ya filmnya? Aku jadi agak gerah lihat filmnya. Edwin bergumam sendiri sambil sedikit melirik Fiona. Harusnya tadi nonton yang lucu aja. Aku suka sih film romantis. Tapi kalau kayak gini sama aja kayak... Tidak. Kamu jangan berpikir terlalu jauh, Fiona.
Batin Fiona masih tegang di tempat yang sama. Edwin memberanikan diri mengubah suasana. Kita ganti aja, cerita tengah malam biasanya bagus-bagus kok. Edwin sedikit gugup. Nah, ini aja film bagus, Win. Fiona menghentikan Edwin mengganti channel. Kali ini film action. Mereka tegang ketika ada perang dan gemes sendiri ketika sesuatu tidak sesuai ekspektasi. Mereka tidak sadar karena terlalu heboh nonton mereka duduk semakin dekat. Lagi-lagi adegan ciuman romantis. Tangan kanan Edwin meraba remote TV yang ada di depan Fiona untuk mengganti channel lagi, tapi yang dipegang tangan Fiona. Mereka sama-sama terkejut. Mata mereka masih menonton adegan itu, tapi pikiran mereka berkata lain. Tangan Edwin kok tangan Fiona rasanya membeku. Kok tangan Fiona yang kupegang? Edwin kebingungan. Aku mau ambil remote. Iya, mau ambil remote. Edwin kelewat gugup. Tangan Edwin berpindah mengambil remote. Biar aku saja yang mengganti channelnya. Fiona merebut remote dari tangan Edwin. Gak usah, biar aku saja. Edwin merebutnya lagi. Enggak, Win, biar aku saja, kata Fiona masih merebut remote. Mereka akhirnya berebut remote TV. Biar aku saja, Fiona. Edwin merebut lagi remote itu dari tangan Fiona. Edwin tidak sengaja tersandung selimut saat merebut remote dari tangan Fiona. Edwin mendorong Fiona ke posisi berbaring yang membuat Edwin berada di atas Fiona. Mata mereka bertemu lagi. Debaran jantung mereka seperti genderam yang sudah siap untuk berperang. Menelan ludah mereka masing-masing dan mengatur nafas sebaik mungkin. Maaf Fiona, kenapa aku selalu tergoda melihatmu seperti ini? Sepertinya aku tidak bisa menahannya lagi. Edwin membelai rambut Fiona perlahan. Nafas dan debaran jantung Fiona mulai tidak bisa berdamai dengan keadaan. Fiona sedikit berkeringat karena kelewat gugup melihat Edwin mendekat tanpa busana dengan otot yang terlihat jelas di lengannya dan tubuhnya yang kekar. Aku lebih gugup dari malam pertama. Suasananya benar-benar membuatku sulit bernafas. Mata Edwin dan belayanya itu selalu membuatku terhipnotis. Oh Tuhan, aku harus bagaimana? Fiona bergumam terus dalam hatinya. Tangan Edwin berpindah membelai wajah Fiona. Suasana masih gelap karena sedari tadi mereka masih menggunakan lampu tidur. Kau memang cantik dan akan selalu cantik di mataku, gumam Edwin sambil memejamkan mata. Bibirnya sudah mendekat dan melumat bibir mungil Fiona yang sangat membuatnya tergoda. Fiona masih terbelalak sampai akhirnya mata itu terpejam. Tangan Edwin menggeliat menelusuri dada Fiona dan membuka kancing baju itu perlahan. Bibirnya semakin liar, mengunci setiap sentuhan, menekan nafas untuk saling berpindah dan menerobos bagian hasrat yang tertahan. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe ya, dan tunggu video selanjutnya. Bye bye.